mencapai seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh bahkan sampai di daerah Papua sana. Jadi kita ada beberapa merchant yang tersebar di Indonesia gitu. Terus Kasir Pintar ini sebenarnya cocok nggak sih untuk semua usaha? Jadi Kasir Pintar mendukung semua macam usaha gitu. Jadi yang terkait jasa, retail, F&B, kuliner gitu kan, dan usaha-usaha lainnya gitu. Terus sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan Kasir Pintar itu sebenarnya yang paling utama? Yang pertama, yang seperti yang saya bilang tadi, Kasir Pintar itu core yang paling utama, yang paling pertama dibuat itu adalah fungsinya untuk sebagai point of sale atau mengelola transaksi penjualan. Jadi kalau sebelumnya bisnis Bapak Ibu masih belum menggunakan catatan penjualan yang otomatis, masih menggunakan catatan menggunakan buku atau manual gitu kan, sering terjadi kesalahan dalam pencatatan. Nah, Kasir Pintar hadir sebagai solusi itu. Kita bisa mencatat setiap transaksi, dan tak hanya itu juga Kasir Pintar juga bisa memberikan setiap transaksi itu struk gitu. Jadi kita bisa pakai struk secara online yang bisa kita share ke WhatsApp, ke email, dan juga bisa struk kita print secara menggunakan printer gitu. Terus selanjutnya yang paling penting yang kedua itu Kasir Pintar bisa mengatur kinerja dari karyawan. Maksudnya gimana? Jadi apabila Bapak Ibu di sini sebagai owner usaha mempunyai beberapa karyawan gitu kan, nanti setelah mendaftar atau menggunakan Kasir Pintar, pelanggan Kasir Pintar akan diberikan free 5 akun untuk masing-masing karyawan. Jadi karyawan ini meliputi banyak role ya. Jadi kayak ada kasir, ada pelayan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan tugas masing-masing gitu. Dan di sini juga manajemen karyawannya juga bisa Bapak Ibu bisa memantau melalui shift gitu. Jadi Bapak Ibu bisa memantau kinerja karyawannya melalui back office atau melalui aplikasi. Jadi bagaimana sih kinerja karyawan Bapak Ibu selama ini gitu. Terus selanjutnya, nah ini yang paling penting gitu kan, kayak pengaturan manajemen stok yang terutama untuk yang usaha di bidang retail gitu ya, dengan stok yang banyak. Kadang kita kewalahan dan kesusahan untuk mengaturnya, bahkan seringnya pengalaman dari Kasir Pintar banyak yang sebelum memakai Kasir Pintar itu banyak yang terjadi kesalahan penghitungan dalam antara stok yang ada di gudang atau yang real dengan stok yang ada di data gitu. Jadi di Kasir Pintar bisa melakukan stock opname. Stock opname itu apa sebenarnya? Jadi kita bisa mencocokkan antara stok yang ada di aplikasi, yang ada di database Kasir Pintar dengan yang ada di real. Jadi kita nanti bisa melihat gitu mana yang kesalahan gitu. Apakah dari gudangnya atau ada kesalahan di penginputan transaksinya. Jadi dari stok opname ini kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan stok gitu. Terus, nah ini juga yang paling penting. Jadi buat Bapak Ibu di sini yang mempunyai yang usahanya sudah mempunyai cabang di beberapa kota gitu mungkin ya. Jadi owner pusat gitu bisa memantau kinerja kayak Surabaya atau Jakarta atau Jogja gimana sih perkembangannya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa pantau gitu berapa penjualannya, terus keuntungannya berapa, mana yang paling profit, mana yang paling yang mana yang mengalami kerugian dan lain-lain gitu. Terus di Kasir Pintar juga laporannya super lengkap Bapak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di aplikasinya Kasir Pintar Pro sendiri itu sudah sebenarnya udah lengkap untuk laporan penjualan, laporan stok barang,
laporan penjualan per barang, per kategori, dan lain-lain. Dan di samping itu juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akses ke back office. Back office itu apa sebenarnya? Kayak lebih simpelnya laporan usaha yang lebih terperinci, yang menggunakan website gitu. Jadi setiap Bapak Ibu login ke kasirpintar.co.id, nanti bisa langsung melihat ke back office-nya Bapak Ibu semua, kinerjanya dari usahanya. Jadi kayak di sana akan menampilkan tampilan yang lebih lengkap, seperti kayak tadi yang saya bilang, stok opnam, terus laporan shift dari karyawan. Kita bisa melihat yang laporan lebih lengkap dari back office gitu. Terus yang paling penting dan yang paling enak dari Kasir Pintar, atau yang bisa disebut POS yang berbasis cloud gitu, kita bisa mantau bisnis. Katakan Bapak Ibu lagi di luar kota atau lagi tidak di tempat gitu kan, bisa mantau kayak kinerjanya gimana sih di usaha saya, apakah ada penjualan berapa, dan kita masih bisa memantau gitu bagaimana kinerja dari karyawannya dan lain-lain gitu. Yang paling penting di Kasir Pintar. Terus sebenarnya masih banyak lagi ya kebutuhan yang bisa terpenuhi dan terselesaikan di Kasir Pintar. Untuk yang lebih lengkapnya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat langsung fitur-fitur lengkap dari Kasir Pintar di kasirpintar.co.id/fitur. Terus seperti yang saya bilang tadi, yang berhubung sekarang materinya berhubungan dengan online. Jadi gimana sih Kasir Pintar itu bisa membantu Bapak Ibu dalam berjualan online? Yang pertama, ini menurut data yang ada di internet gitu ya, bahwa pertumbuhan belanja online itu akan tumbuh 3,7 kali lipat di 2025, dan belanja online di musim pandemi ini meningkat 400% gitu. Jadi kayaknya semua usaha sekarang harus masuk ke ranah online gitu untuk untuk bisa tetap bertahan, apalagi saat ini normal gini gitu. Jadi Bapak Ibu semua, untuk yang mungkin yang sebelumnya belum pernah memakai ranah online, bisa langsung menggunakan online gitu. Nah, yang pertama di Kasir Pintar, untuk yang setiap transaksi sekarang kita ada fitur baru namanya ongkir. Bapak Ibu yang yang sekarang jualan online, jadi di menu transaksinya nanti akan langsung otomatis muncul menu ongkir dari yang mulai provinsi, kota, terus kecamatan, terus pilihan jasa pengiriman, terus dan opsi pengiriman. Jadi nanti bisa langsung otomatis sesuai dengan pesanan dari transaksi Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama untuk yang ongkos kirim. Selanjutnya, jadi di sini mungkin buat Bapak Ibu yang punya retail gitu ya, yang berusaha di bidang grosir mungkin atau ecel. Jadi di Kasir Pintar bisa mengatur beberapa harga gitu sesuai dengan kebutuhan. Katakan Bapak Ibu semisal mempunyai usaha fashion gitu ya, mempunyai usaha hijab gitu. Nanti Bapak Ibu bisa jualan grosir, lusinan, atau bisa jual ecer gitu. Nah, nanti kita bisa atur tuh kayak harganya. Kalau yang katakan satu lusin harganya 100.000 gitu ya. Satu bisnisnya 10.000, berarti kan harganya kan otomatis beda. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Terus yang paling penting di sini juga di Kasir Pintar bisa memberikan poin atau loyalty program kepada pelanggan. Jadi gimana caranya biar pelanggan itu tidak hanya membeli terus habis itu tidak kembali lagi gitu, gimana berhubungan dengan customer kita. Jadi kita bisa membuat kayak semisal poin dari pelanggan setiap melakukan pembelian dan lain-lain gitu. Jadi pelanggan itu tetap akan kembali ke usaha Bapak Ibu semua.
ini yang paling penting penjualan per barang. Jadi untuk apa sih penjualan per barang ini? Jadi tahu barang apa aja sih atau produk apa aja sih yang di selama 1 bulan atau 1 tahun gitu, tergantung Bapak Ibu maunya yang kebutuhan yang apa. Jadi sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu bisa menentukan gitu Pak. Tampilan tuh ya seperti kayak kaos hitam paling banyak gitu. Oke, berarti nanti Bapak Ibu beli barang yang paling banyak itu untuk keperluan marketing gitu, atau mungkin mengetahui gitu barang mana sih yang paling cepat fast moving di usahanya Bapak Ibu semua gitu. Jadi nanti bisa restock lagi biar nggak customer datang tapi ternyata, jadi kita bisa antisipasi itu gitu. Nah, selanjutnya ini yang perkenalkan fitur terbaru kami, jadi namanya All Shopping. All Shopping ini fitur yang pintar yang dikhususkan untuk penjual online gitu, yang berjualan online. Toko online gratis, jadi yang memudahkan penjual untuk mengenakan toko, mempromosikan barang hingga bertransaksi secara online gitu. Jadi All Shopping ini nanti akan terintegrasi dengan Kasir Pintar gitu. Jadi di samping Bapak Ibu semua ini Bapak Ibu ini sudah menggunakan Kasir Pintar, nanti otomatis secara langsung gitu barang-barang yang ada di aplikasi Kasir Pintar akan muncul di All Shopping. Nah, yang pertama keunggulan dari All Shopping. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menggunakan atau membeli hosting atau domain. Jadi kita nanti sediakan secara gratis, tinggal share jadi nanti mungkin kan temanya sosial media ya. Kita bisa taruh di link sosial media kita. Jadi pelanggan yang ingin membeli langsung bisa menuju ke toko All Shopping kita gitu. Jadi sangat gampang, tidak perlu hosting dan domain gitu. Terus di All Shopping juga menyediakan fitur COD dan transfer. Jadi kalau kebutuhan Bapak Ibu adalah mungkin jualan online, katakan ada pembeli yang ternyata pengirimannya dekat nih, satu daerah dan mungkin satu kota gitu, dan nggak mau ribet di ongkos kirim, menggunakan fitur COD. Nah, nanti bisa langsung ketemuan dan langsung terhubung ke WhatsApp gitu. Nah, jadi kita nanti bisa langsung otomatis muncul ongkos kirim. Jadi mau dilakukan transfer terus ke banknya Bapak Ibu semua. Nah, setelah transaksi nanti otomatis ada pemberitahuan di back office Kasir Pintar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi All Shopping itu akan terintegrasi dengan Kasir Pintar. Jadi setiap ada transaksi yang masuk di All Shopping akan langsung muncul di pemberitahuan back office Kasir Pintar. Nah, katakan sudah mengkonfirmasi barangnya sudah datang, nah nanti otomatis langsung masuk ke laporan penjualan untuk yang transaksi yang dilakukan tadi gitu. Terus, jadi bagaimana Bapak Ibu semuanya, menarik bukan? Jadi mungkin di sini ada yang kayaknya tertarik nih dengan Kasir Pintar. Gimana sih caranya buat berlangganan gitu? Jadi tenang aja Bapak Ibu semuanya. Di sini Kasir Pintar tidak mau membebani Bapak Ibu semua dengan percobaan yang harus membayar. Kita gratiskan 30 hari untuk percobaan Kasir Pintar Pro dengan catatan tidak termasuk plugin ya. Jadi Kasir Pintar Pro ini juga ada beberapa plugin tambahan yang mendukung atau mensupport dari Kasir Pintar Pro, seperti food menu, terus ingredients. Jadi food menu itu seperti kayak plugin yang digunakan untuk pelayan untuk menunjukkan pemesanan kepada pelanggan gitu, atau ingredient itu lebih ke plugin dari Kasir Pintar yang secara khusus dan spesifik akan menghitung. Jadi ini cocok biasanya untuk yang bisnisnya F&B, akan
akan dihitungkan sampai detail berapa jumlah bahan baku. Jadi semisal katakan Bapak Ibu punya bisnis kopi gitu ya. Nanti dalam satu kopi itu harganya 10.000. 10.000 itu HBP-nya termasuk berapa susu, berapa kopi, berapa gula. Jadi semuanya akan terhitung secara otomatis. Terus jadi kembali lagi untuk yang trial 30 hari yang tadi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok 30 hari sih? Kan lama sekali ya. Jadi harapannya dari Kasir Pintar itu Bapak Ibu semuanya bisa mencoba dari awal sampai akhir dari 1 bulan. Jadi katakan ada transaksi selama 1 bulan itu, laporannya di akhir Bapak Ibu bisa mengetahui ternyata apakah Kasir Pintar ini bisa membantu atau tidak gitu. Jadi emang tujuannya biar Bapak Ibu semua yang menggunakan trial ini bisa mendapatkan experience yang secara lengkap gitu. Jadi dari awal sampai akhir transaksi gitu. Nah, jadi setelah trial 30 hari, berapa sih berlangganan Kasir Pintar? Jadi Kasir Pintar sangat terjangkau buat Bapak Ibu semua karena kita segmennya UMKM. Jadi perlu diketahui Kasir Pintar ini dibuat oleh founder kita, Didit Septianto. Itu tujuannya untuk gimana caranya UMKM bisa lebih maju, lebih mudah dalam mengatur setiap transaksi gitu. Jadi di per bulan dikenakan hanya biaya 50.000 aja. Jadi kalau dihitung-hitung per hari sangat murah Bapak Ibu ya. Jadi kayak setiap harinya mungkin hanya sekitar 1.500-an gitu. Jadi ini sangat terjangkau. Tapi namun 50.000 per bulan ini tidak termasuk plugin ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kebetulan nih di bulan Desember ini, akhir tahun ini, Kasir Pintar berhubung dalam masa new normal ini, kita bisa melihat banyak bisnis yang mulai bangkit gitu ya, mulai kembali atau bahkan baru memulai bisnis gitu. Jadi Kasir Pintar di sini memberikan diskon atau promo yang fantastis gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang berlangganan 12 bulan sekaligus, jadi katakan 50.000 gitu, per 50.000 dikali 12, 600.000, sudah mendapatkan free satu tahun lagi. Jadi total 2 tahun berlangganan Kasir Pintar gitu. Jadi promo ini dimulai tanggal 12 besok. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin langsung mendapatkan promo ini, langsung dipantengin aja untuk yang beberapa sosial media kami. Jadi ada di Instagram ada @kasirpintar, di Facebook juga ada Kasir Pintar, di YouTube ada Kasir Pintar, dan di Twitter juga ada. Nah, untuk selanjutnya mungkin barangkali Bapak Ibu tidak mempunyai sosmed atau jarang menggunakan sosmed dan ingin langsung menghubungi kami gitu, bisa langsung ke CS kami melalui WhatsApp gitu. Jadi kita bisa tanya, Bapak Ibu bisa tanya apapun terkait Kasir Pintar, terkait promo yang tadi. Jadi semua bisa langsung Bapak Ibu tanyakan melalui WhatsApp di bit.ly/CS Kasir Pintar. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju ke link ini untuk langsung otomatis akan menuju ke CS-nya Kasir Pintar. Jadi sekian untuk dari saya. Mohon maaf apabila waktunya agak lama. Jadi mungkin kembali ke Dito. Kita langsung masuk sesi tanya jawab. Jadi yang pertama dari Pak Teno Sidin. Pak Teno dari Jakarta. Perusahaannya Konterpulsa. Jadi mau tanya Mas, maksimal gambar yang bisa diinput dengan yang berlangganan 50.000 per bulan itu gimana? Jadi gambar maksimal gambar yang bisa diinput dengan aplikasi yang berlangganan 50.000 per bulan tadi. Jadi kalau untuk gambar itu sebenarnya kan berhubungan dengan storage ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa. Jadi di sini untuk yang jika mengupload gambar gitu, nanti otomatis akan terkompres. Jadi didapatkan untuk size dari gambar itu nanti akan sekitar 10 MB. Jadi
Karena apabila Bapak Ibu semuanya mengupload ke Kasir Pintar, otomatis nanti gambarnya akan kita resize dan kita kompres menjadi lebih kecil gitu. Jadi 10 MB. Apabila nanti ada terjadi kurang size-nya, nanti bisa menambah di apa namanya? Bisa menambah size jumlah apa namanya? Size yang dibutuhkan gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Mei dari Jogja yang punya bisnis kuliner. Mau tanya, apakah Kasir Pintar ini sudah terintegrasi dengan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain sejenis? Terima kasih. Jadi untuk Kasir Pintar sendiri, dalam saat ini mungkin kalau masih menggunakan cashless, namun untuk kedepannya kita sudah mau kerjasama dengan OVO. Jadi nanti bisa melalui OVO gitu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Mei dan juga Mas Dika. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Arta di Batam, punya usaha pendidikan. Mau tanya, kalau usaha pendidikan, untuk sistem bayarannya apakah bisa diterapkan lewat Kasir Pintar? Jadi kalau usaha jasa ini, usaha jasa ini banyak usaha yang jasa kita kunjungi itu usaha di bidang lebih ke katakan kalau pendidikan seperti bimbel gitu ya barangkali ya. Jadi nanti ada program SD, SMP, SMA. Jadi nanti setiap SD gitu ya. Jadi nanti SD itu dianggap sebagai produk gitu. Nah nanti untuk tambahan-tambahan selanjutnya bisa menggunakan pesanan tambahan gitu. Jadi biasanya kan di bimbel itu ada tambahan-tambahan seperti kayak mungkin pembelian buku dan lain-lain gitu, bisa masuk ke penambahan di transaksi gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak di bisnis jasa itu bisa berbentuk dengan bisnis yang menggunakan barang gitu. Jadi bisa dibentukkan atau bisa dilakukan atau menambahkan barang sesuai dengan program dari katakan yang bimbel tadi sesuai dengan program yang ada gitu di sana. Baik, terima kasih Mas Arta dan Mas Dika untuk pertanyaan jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Pak Syarifullah di Banjarbaru punya toko kelontong. Nah, mau tanya apakah aplikasi Kasir Pintar ini bisa digunakan secara offline atau tidak? Jadi kalau untuk transaksi secara offline sebenarnya Kasir Pintar bisa, tapi dengan catatan si yang menggunakan transaksi itu wajib mengharuskan sinkron setelah melakukan transaksi. Jadi dikatakan di saat itu internetnya lagi mati nih atau ada gangguan gitu. Kita masih bisa melakukan transaksi offline dengan katakan ada pelanggan yang beli, kita masih bisa melakukan transaksi, namun setelah transaksi itu terjadi atau setelah internetnya itu sudah kembali lagi, harap melakukan melakukan sinkronisasi. Jadi jadi jangan terlebih dahulu melakukan logout. Jadi kesalahannya di sini apabila melakukan logout atau keluar dari aplikasi, otomatis transaksi yang sebelumnya akan hilang. Jadi sebelum logout kalau bisa haruskan data yang sudah di gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Dika. Dan Pak Syarifullah atas pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin masuk ke dua pertanyaan terakhir ya, mengingat ini sudah masuk di setengah 2:10 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung pertanyaan selanjutnya dari Mbak Meilia di Jakarta punya bisnis kuliner.
mau tanya untuk login all shopping gimana ya? Karena di aplikasi Kasir Pintar begitu diklik atur toko harus memasukkan email dan password. Apakah login Kasir Pintar dan all shopping berbeda? Terima kasih. Jadi kalau tergantung sih, maksudnya kalau sebelumnya kalau mendaftar dengan menggunakan akun Google otomatis gitu kan, jadi dia langsung otomatis akan ke direct ke all shopping. Tapi kalau sebelumnya menggunakan akun yang harus menginput password, kita harus lalu, dan untuk yang login dan menggunakan password tersebut itu sebenarnya digunakan untuk si pembeli yang ingin berbelanja ke tokonya si merchant gitu. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaannya Mbak Media. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Rianto, Pak Rianto di Bandung, punya bisnis kuliner. Untuk yang transaksi pakai Grab atau Gojek, tapi pengen satu menu yang sama dengan yang offline, biar manajemen stoknya sama, bisa nggak ya? Jadi nggak usah bikin dua kategori karena harga berbeda antara Grab dan offline-nya. Jadi saya memahami dulu pertanyaannya. Oh, ya tadi seperti yang saya tadi nah di sini selain untuk tipe harga di sini, selain untuk hanya sebagai grosir, di sini juga Bapak Ibu bisa membuat dua harga yang berbeda. Katakan ada harga di online atau harga di Gojek Grab atau harga di offline. Jadi katakan di sini bisa menginput katakan harga di Gojek 15.000, harga di offline-nya 10.000 gitu. Nanti bisa diatur di aplikasi Kasir Pintar. Jadi setiap menginput barang di Kasir Pintar nanti bisa diberikan opsi gitu, mau apakah diberikan harga yang berbeda atau sama gitu. Gitu sih. Oke, baik. Jadi untuk pembedanya bisa dibedakan dengan pilih tipenya gitu ya, Mas ya? Ya. Maaf saya tambahin. Jadi di dalam saat kita melakukan upload barang itu ada beberapa opsi. Jadi kalau ini kan tipe satuan, ada lagi namanya tipe harga, ada lagi namanya varian. Jadi buat Bapak Ibu yang mempunyai varian seperti makanan, bisa makanan katakan nasi goreng gitu ya, nasi goreng ada yang nasi goreng pedas, nasi goreng dengan berbagai macam rasa. Nah itu bisa nanti kita jabarkan lagi produknya, itu ada beberapa varian gitu. Jadi banyak fitur yang bisa digunakan di pengaturan barang ini. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Dika atas jawabannya. Tadi Pak Rianto atas pertanyaannya dan Mas Dika atas jawabannya. Jadi mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya. Oh iya, ini ada yang ini Mas. Ada Mas Evan di Banten, pengguna Kaspin Pro sudah hampir 1 tahun. Katanya minta diadakan kopdar online rutin untuk optimalisasi penggunaan fitur Kaspin. Oh ya, jadi maaf tadi belum saya umumkan. Jadi sebenarnya jadi di Desember ini tanggalnya ada ulang tahun Kasir Pintar. Nah di tanggal 14 itu juga nanti akan diadakan seperti workshop kayak penggunaan Kasir Pintar secara lengkap gitu. Jadi nanti akan juga digunakan secara rutin. Jadi untuk info selanjutnya bisa tungguin dulu di beberapa sosial media kita gitu. Seperti webinar seperti ini dengan tema workshop untuk keperluan penggunaan Kasir Pintar gitu. Jadi semua fitur akan kita bahas di sana. Jadi semua merchant atau yang new merchant atau yang merchant yang lama bisa masuk semua, bisa belajar bersama gitu. Di situ. Oke, terima kasih Mas Dika atas jawabannya. Dan itu tadi ya, untuk tanggal 14 Desember nanti akan ada workshop tentang penggunaan aplikasi Kasir Pintar. Jadi mungkin buat teman-teman
Bapak Ibu yang udah pakai kasir pintar ataupun yang belum pakai kasir pintar dan pengen tahu penggunaan kasir pintar bisa datang di workshop tersebut. Nah, itu dia mungkin pertanyaan terakhir ya dari sesi pertama ini. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya ke sesi kedua. Sebenarnya terima kasih lagi untuk Sobat Caspin atas pertanyaannya dan Mas Dika atas jawaban-jawabannya. Sebelum kita lanjutkan, ada info menarik nih dari Kasir Pintar. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kasir Pintar yang kedua, Kasir Pintar mengadakan giveaway dengan hadiah utama iPhone SE. Caranya gampang, buat video dengan tema review Kasir Pintar dan upload di YouTube. Sertakan username Instagram di description box video YouTube yang kamu buat, dan sertakan hashtag kembali berjuang, hashtag kasir pintar, hashtag aplikasi kasir. Dan dimasukkan ke dalam description box. Lalu, follow, like, dan share postingan giveaway Instagram Kasir Pintar melalui story IG dan jangan lupa tag Instagram Kasir Pintar. Nah, untuk info lebih lanjut mungkin bisa dilihat di Instagram Kasir Pintar, di Kasir Pintar. Oke. Dan giveaway ini akan diadakan mulai tanggal 4 hingga 31 Desember. Jadi masih ada banyak waktu ya sampai hari terakhir giveaway-nya. Dan pemenangnya akan ditentukan oleh panitia dan akan diumumkan di feed Instagram ataupun di story Instagram Kasir Pintar. Jadi yang mau dapat hadiahnya sok mangga bisa diikutin giveaway-nya. Oke, karena kita sudah kedatangan Mas Raditya Suryo. Selamat siang Mas Radit. Mas. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi kita akan menyimak materi dari Mas Raditya Suryo selaku CEO dari PAP Brand Partner dan CMO dari Satu Atap. Monggo untuk Mas Radit dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para pejuang UKM yang selalu berjuang ya, meskipun di tengah-tengah gejolak seperti ini. Ini tadi menarik sekali ya yang disampaikan dari teman-teman Kasir Pintar. Salah satu hal yang dengan adanya pandemi ini adalah adanya disruption era, bagaimana bergeser ke teknologi, ya, ke digitalisasi. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya hanya mempercepat saja, karena pergeseran ini sebenarnya sudah diramalkan dan di beberapa negara pun sudah terjadi gitu ya. Dan banyak brand-brand besar yang sudah kena imbasnya, baik itu imbas positif maupun imbas negatif gitu ya. Nah, jangan sampai kita terkena menjadi imbas negatif yang membuat kita tidak bisa beradaptasi gitu ya. Karena kuncinya adalah adaptasi. Perubahan itu pasti, yang harus kita lakukan adalah beradaptasi. Nah, saya dapat topik dari teman-teman panitia ini tentang optimalisasi sosial media. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang sangat akrab dan menjadi pengguna sosial media. Mungkin juga ada yang sudah bosen. Tapi saya akan coba menyampaikan dari sisi pengalaman saya. Nanti kita akan perdalam dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, saya coba share screen. Ya, nanti bisa diinfo kalau misalnya agak nge-lag atau macet ya, karena ini lagi tidak oke. Baik, Mas, nanti akan saya kabarkan kalau ada kesalahan. Oke, wah ini judulnya agak typo. Sosial media untuk bisnis. Mungkin teman-teman UKM, saya rasa sudah banyak yang paham bahwa
sekarang kalau kita melihat App Store maupun Google Play gitu ya, Play Store maupun App Store itu sudah banyak yang namanya aplikasi sosial media. Apapun jenisnya gitu ya. Ada yang untuk ada yang untuk chatting, ada yang untuk menjadi produk katalog, untuk menjadi kurikulum vitae gitu ya. Nah, yang kita harus ketahui adalah jenis-jenis dan karakteristik dari masing-masing sosial media. Apa sudah kelihatan? Sudah. Sudah full screen? Sudah. Oke. Baik. Ya, saya ulangi tadi bahwa sosial media itu banyak jenisnya dan kita harus tidak semua bisa kita gunakan untuk karakter bisnis kita gitu ya. Teman-teman profesional terutama yang freelancer, jasa, selain Instagram mungkin mereka menggunakan LinkedIn gitu ya. Atau kalau teman-teman yang mempunyai produk katalog itu Instagram saat ini menjadi sosial media yang sangat powerful gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui gitu. Tidak semua juga kita pakai gitu ya. Di samping sosial media juga ada yang namanya marketplace. Ya, ada Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain. Mungkin tadi di salah satu fitur online shop ya kalau nggak salah itu bisa juga kita pakai gitu. Oke, saya akan fokus menjelaskan di Instagram karena dari sisi penggunaan untuk UMKM itu sangat familiar dan sangat mudah sebenarnya ya. Dari bisa menampilkan foto, bisa menampilkan produk katalog, bahkan yang fitur yang terbaru adalah ketika ada fitur shop atau fitur tokonya, fitur store online store yang ada di dalam akun Instagram. Kalau dulu mungkin kita akan membagi antara akun yang memang untuk awareness sama akun yang memang untuk hanya mengupload atau menginput produk katalog saja. Ya. Rata-rata teman-teman UKM atau local brand itu punya 2 akun, yang satu untuk awareness yang berisi dengan konten-konten yang relevan dengan bisnisnya. Jadi tidak melulu soal bisnisnya. Yang satu memang untuk katalog. Gitu. Tapi sekarang mungkin sudah bisa jadi satu dengan adanya fitur store, online store di Instagram. Nah, ini data tahun lalu ya, 1 tahun yang lalu, November 2019, pengguna Instagram lebih banyak didominasi oleh kaum hawa. Ya, mungkin sekarang sudah agak berubah, sekitar 50,8%, dengan laki-lakinya 49,2%. Yang didominasi jelas umur muda, umur produktif 18 sampai 34, menyusul di bawahnya ada 13 sampai 17 sama 35 sampai 44. Oke, ini yang perlu kita ketahui juga, mitos atau fakta sebenarnya. Follower banyak akan menghasilkan penjualan tinggi. Halaman yang rapi atau desain yang bagus akan menghasilkan konversi yang tinggi. Atau konten yang bagus bisa menghasilkan interaksi yang tinggi. Ya. Ternyata ini semua hanyalah mitos. Gitu. Mungkin benar, follower banyak bisa menghasilkan penjualan tinggi apabila
bisa memanfaatkan upselling-nya atau perjalanan dari si customer setelah melihat Instagram dari kita gitu ya. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu tahu terkait strategi marketing gitu ya, ada yang namanya hukum Pareto. Kayak orang-orang brand besar biasanya mau iklan produknya di televisi gitu ya, supaya banyak yang tahu gitu. Ketika banyak yang tahu, potensi penjualannya bisa menjadi semakin besar. Tapi apakah dengan banyak yang tahu bisa tidak laku sama sekali? Bisa jadi. Ya. Jadi memang tidak ada jaminan ketika follower kita besar, penjualan bisa tinggi. Ini tergantung dari kita bagaimana memanfaatkan follower yang besar untuk bisa menjadi penjualan yang tinggi. Ada kasus di, saya lupa ini Indonesia atau luar negeri. Mereka dia punyai follower 2 juta sekian, tapi tidak bisa menjual lebih dari 36 t-shirt. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita telaah lagi sebenarnya kenapa. Karena biasanya kan banyak endorse karena followernya besar. Sekarang kita harus punya follower besar supaya bisa dilihat. Jadi sebenarnya gini, yang harus kita pahami, sosial media itu menjadi sebuah entry point, pintu masuknya. Nah, kalau kita pahami, ada strategi sales promotion yang namanya AIDA, Awareness, Interest, Desire, dan Action. Ya. Yang paling awal itu adalah awareness. Nah, awareness itu bagaimana orang tahu. Ya, itu bisa menggunakan artikel, advertisement, webinar atau podcast, terus landing page. Nah, seperti yang dilakukan Kasir Pintar tadi, mengadakan webinar. Halo, ya? Apakah macet? Enggak kok, Kak. Masih. Oh, enggak. Iya. Oke. Ya, saya lanjut. Jadi ini yang strategi sales promotion menggunakan sistem AIDA. Jadi harus kita sadari, harus kita ketahui bahwa sosial media itu sebenarnya menjadi salah satu entry point. Ya, kita tidak bisa istilahnya hanya mengandalkan sosial media untuk bisa membuat atau menghasilkan transaksi, ya. Karena memang sebenarnya customer journey atau perjalanan dari customer ketika mencari di sosial media sampai akhirnya membeli itu melalui beberapa step. Ya, yang paling familiar atau paling terkenal adalah AIDA ini. Awareness dulu, tahu dulu, interest dia tertarik, bisa cari tahu, bisa mulai komen-komen, terus ada desire, dan yang terakhir adalah action. Nah, salah satu yang dilakukan Kasir Pintar tadi, yang webinar, mengadakan webinar seperti ini, lalu menjelaskan atau mensosialisasikan produk Kasir Pintar itu untuk memancing ibu. Nah, terus ada yang membuat interest. Salah satunya misalnya dengan web content, newsletters, sosial media, email campaigns. Nah, tadi ada semacam di belakang untuk misalnya penawaran atau sosialisasi yang lebih lanjut untuk ke tahapan berikutnya. Ya. Nah, biasanya lanjutan setelah misalnya di sosial media menggunakan newsletter atau masuk ke email campaign, web content, kita klik masuk ke lagi misalnya ada pemberian ebook gratis gitu ya. Kalau tadi ada 30 langganan gratis
tanpa apanya gitu tadi. Itu sudah masuk ke ranah desire gitu. Ketika itu sudah disetujui dan mencoba, akhirnya melakukan pembelian, itu baru masuk ke action, sehingga bisa menghasilkan case study karena sudah mencoba, testimonial, menghasilkan data, e-learning gitu ya. Nah, jadi jangan terus, oh aku sudah punya Instagram, aku sudah punya Facebook dan lain-lain, aku sudah nge-ads baik itu di Instagram maupun di Facebook, tapi kok masih belum ada penjualan gitu. Ternyata apa yang dilakukan di Instagram, apa yang dilakukan di Facebook itu hanya berhenti sampai ke awareness maupun interest gitu ya. Baru tahu, oh iya, oke gitu. Nah, di situ kita perlu memberikan pancingan-pancingan lagi, memanfaatkan interestnya audience untuk take action ke tahapan yang berikutnya. Entah itu masuk ke websitenya, mencari produk katalognya. Biasanya kalau di Instagram ada story yang kita geser-geser, di situ tiba-tiba ada semacam iklan, itu baru masuk ke awareness dan interest. Ketika kita klik untuk apa ya ini ya, tertarik dengan copywriting-nya ya, nanti kita bahas copywriting, masuk ternyata dibawa ke website ya. Dari website situ biasanya muncul semacam pin up tawaran-tawaran dengan menggunakan teknik copywriting lagi, misalnya 30 hari mencapai sukses, misalnya 30 hari lepas dari hutang. Akhirnya kita klik, atau free 30 hari untuk penggunaan aplikasi tertentu, misalnya kayak tadi kasir pintar gitu, kita klik, itu sudah masuk ke tahapan desire sampai akhirnya kita menjadi pelanggannya dan melakukan pembelian. Nah, itu yang perlu dipahami. Oke, jadi step by step-nya untuk membangun sebuah sosial media supaya bisa menjadi entry point yang bagus ketika kita ingin menjaring audiens seperti apa. Ini yang kami lakukan ya, menurut pengalaman saya dan teman-teman di lapangan. Yang pertama, kita harus tahu kalau misalnya Instagram itu akunnya seperti apa gitu ya. Ada pilihan-pilihan yang ada yang memang untuk akun pribadi, ada yang memang untuk bisnis ya. Kita pilih yang professional account. Professional account itu yang ke akun bisnis. Nah, biasanya nanti masuk ke di pojok kanan atas ada garis, 3 garis, itu diklik, masuk ke pengaturan atau setting, terus akun, terus beralih ke akun bisnis. Kalau memang untuk bisnis ya, untuk berjualan, untuk produk jasanya atau barangnya gitu ya, kita beralih ke akun bisnis. Kenapa kita beralih ke akun bisnis? Supaya kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya fitur insight ya, fitur insight. Kalau akun pribadi biasanya nggak muncul. Nah, di akun bisnis itu nanti juga ada pilihan-pilihan. Ada yang memang untuk bisnis, ada yang konten kreator. Ya, silahkan disesuaikan dengan bisnisnya Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau memang untuk kebutuhan, ya silahkan dipilih yang konten kreator. Gitu ya. Sampai sejauh ini belum perbedaan yang terlalu signifikannya seperti apa belum kelihatan. Nah, kenapa kita harus melihat insight supaya kita bisa menemukan apa sih yang dibaca? Kalau misalnya Bapak Ibu sering mendengar algoritmanya Instagram, algoritmanya. Nah, itu yang hasil dari algoritma atau mesinnya Instagram itu akan menghasilkan, misalnya kita bisa melihat konten kita apa, konten-konten yang diminati bagaimana, aktivitas kita mulai dari Senin sampai Minggu itu seperti apa,
pemirsa kita, bagaimana jangkauannya, impresinya itu akan tercapture dalam fitur insight. Nah, ini yang perlu kita buka. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Location kita, top location kita ada di mana, umur yang biasanya melihat akun kita itu umur yang bagaimana. Hal ini yang akan menjadi panduan atau masukan untuk bagaimana caranya kita membuat konten yang tepat sasaran, iklan yang tepat sasaran, serta kita tahu persona customer kita itu seperti apa, sehingga kita membuat konten itu bisa mengena, kita membuat iklan juga bisa mengena, yang ujung-ujungnya nanti bisa kita geret ya istilahnya sampai ke ranah transaksi atau action tadi. Nah, kita bisa melihat activity, konten, dan audience di sini. Next. Oke. Yang berikutnya setelah kita punya akun, kita tentukan itu akun Instagram, kita menentukan customer persona. Apa sih customer persona itu? Jadi akun Instagram kita, akun sosial media kita berikan persona seperti layaknya makhluk hidup atau seperti layaknya orang. Jadi produk misalnya menjual produk biskuit low fat misalnya ya, low sugar, tepung yang low sugar itu yang sehat. Personanya seperti apa sih? Kalau orang itu yang bagaimana? Oh, orang itu yang hidupnya hidup sehat, terus kira-kira umurnya sekian, terus sukanya dengan konten-konten tentang kesehatan, tips-tips bagaimana olahraga, bagaimana memasak hidangan yang enak tapi tetap sehat. Nah, itu kita memberikan yang namanya customer persona. Kita memanusiakan si akun Instagram tadi. Ya. Supaya apa? Supaya target customer yang kita inginkan itu tadi terangkum dalam akun Instagram kita, sehingga yang kita sasar bisa seperti apa yang kita mau. Ya. Nah, biasanya untuk mencari customer, ada ilmu marketing yang sudah sangat lama, mungkin Bapak Ibu sangat familiar ya, dengan menggunakan STP, segmentasi, targeting, positioning. Kita menentukan atau memilih, mengelompokkan dulu, mensegmentasi berdasarkan kriteria-kriteria yang sama, misalnya umurnya, terus demografinya, jenis kelamin, pendapatannya, serta yang lain. Baru kita menargetkan, ya. Kita menyasar yang mana, lalu membuat positioning ke produk kita, gitu ya. Oke. Yang berikutnya ya ini tadi brand positioning atau biasanya kita sebut branding. Kita menciptakan branding yang sesuai dengan customer persona yang kita pilih tadi. Branding itu adalah proses komunikasi dari brand ke target audience. Brand itu persepsi yang ditangkap oleh konsumen. Jadi kita istilahnya mengkondisikan supaya persepsinya orang atau persepsinya konsumen terhadap produk kita, terhadap brand kita itu sesuai yang kita mau. Nah, produk ini sehat, berarti yang ditangkap oleh konsumen harus yang seperti itu. Dilihat dari misalnya dari konten-konten Instagram kita, konten-konten yang kita berikan ke customer kita atau calon customer, audiens kita. Oh iya, ini ternyata hidup sehat seperti ini. Berarti brand ini memang peduli dengan kesehatan. Nah, ini misalnya contoh ada vanilla hijab sama satu atap. Vanilla hijab di situ kalau kita lihat bio Instagramnya ada tagline-nya ya, inspirasi harimu. Jadi dia menyasar ke wanita muda yang berhijab
dengan memberikan istilahnya seorang wanita itu harus bisa berkreasi, penuh inspirasi gitu ya. Di situ kalau nanti Bapak Ibu ngecek di Instagramnya itu di Vanilla Hijab yang akun ini itu sama sekali tidak menampilkan produk, tapi aktivitas, gitu ya. Aktivitas seorang yang dipersonakan dari Vanilla Hijab, seorang wanita muda, cantik, penuh energi, fashionable, pintar, gitu ya. Itu di situ ada, bisa jadi ada tips, ada kegiatan apa, ada segala macamnya. Nah, produknya dimasukkan ke akun katalog @vanillahijabkatalog, ya. Dan beberapa akun sosial media yang lain, gitu. Begitu juga Satu Atap. Satu Atap adalah sebuah coworking space. Ketika melihat konten-kontennya dari Satu Atap, oh ini ternyata memang untuk startup, gitu ya. Kita bisa lihat di apa istilahnya ini, highlights juga, di situ ada workshop, ada community, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada akun yang memang untuk konten kreator. Konten kreator ada di sini, Miley, ya. Dia memang membuat konten-konten kreatif yang ujungnya adalah apa sih bisnisnya, produknya, endorsan, ya. Nah, bisnis endorse WA. Kalau melihat biodatanya, melihat konten itu mulai dari awareness dan interest, ya. Terus di sini bisnis endorse WA 08 sekian sekian sekian. Itu masuk lagi ke tahapan desire. WA pasti ada semacam SMS template yang ini gini, misalnya endorse untuk ini sekian, endorse untuk. Nah, ketika kita memilih itu sudah masuk ke tahapan transaksi, ya. Begitu juga pamit turah, di situ juga ada price list-nya, itu tahapan desire. Nah, berikutnya kita harus membangun konten yang bagus dalam artian relevan sama apa yang produk kita, gitu ya, bisnis kita. Konten yang relevan itu tidak melulu hanya kita menampilkan produk yang kita jual, itu pasti akan bosan. Tapi hal-hal apa yang menjadi interest, relevan dengan produk yang kita jual, ya, kayak contohnya tadi Vanilla Hijab. Di akunnya tidak menampilkan secara produk katalog hijab langsung. Yang untuk produk katalog ada di Vanilla Hijab katalog, gitu ya. Tapi di akun yang awareness itu menampilkan bagaimana sisi-sisi dari wanita yang berhijab, gitu ya. Jadi value atau benefit yang ditonjolkan dari ketika menggunakan hijab, gitu ya, vanilla, si Vanilla Hijab ini tadi, gitu. Jadi bukan hanya jualan, tapi apa yang relevan yang membuat orang, iya ya, kayak gini ya, gitu. Katakan misalnya kayak tolak angin, gitu ya, brandingnya kan orang pintar minum tolak angin. Kita bukan hanya melihat jualan produk, oh tolak angin itu ada ini, mungkin ada, iya, tapi kombinasi iklannya bagaimana aktivitas kegiatan yang tidak akan terganggu ketika kita masuk angin, itu yang dilihat. Oh, yang diingat, oh berarti ketika aku bekerja atau kena hujan terus masuk angin, aku minumnya tolak angin, gitu. Jadi tidak langsung hard selling, langsung jualan. Nah, selain ketika konten sudah dibuat, ini ada istilah if content is king, konsistensi adalah queen. Nah, kita butuh yang namanya konsistensi. Jadi
tidak sekarang upload, nanti seminggu kemudian atau sebulan kemudian tiba-tiba nggak upload. Itu algoritma Instagram akan membacanya ini sebenarnya aktif atau enggak. Sehingga ketika tidak atau jarang ada konten yang diupload lagi, akun kita tidak akan tampak di apa istilahnya, layar home yang biasanya kita scroll, apalagi yang di explore gitu ya. Sana. Makanya konsistensi itu penting. Nah, ini ada rumusan membuat konten ya. Ini sebenarnya rumus 3H ini konten untuk YouTube, tapi bisa juga untuk Instagram. Jadi satu akun itu sebenarnya harus membuat konten yang seperti apa sih, Mas? Ada tahapannya yang hygiene, hub, sama hero. Hygiene ini sifatnya awareness di awal gitu ya. Konten-konten edukasi, pengenalan, kita menggunakan carousel atau microblog untuk mengambil awal-awal ketertarikan. Atau biasanya menyebutnya help content, karena membantu untuk mengenalkan di awal. Nah, hub ini konten yang berisi interaksi, misalnya kita menggunakan Instagram Live, diskusi dengan follower kita, terus memancing mereka untuk komen atau memancing mereka untuk, biasanya kan kalau di story ada yang polling gitu ya, supaya tetap berinteraksi antara brand, antara kita dengan follower kita atau calon customer kita gitu ya. Nah, hero itu yang lebih besar lagi, dengan kalau ngomongnya sih ini konten gabungan dan menyasar ke luas gitu ya. Ada yang bilang viral sampai diviralkan, tapi intensitasnya nggak terlalu sering gitu ya. Jadi supaya konsistensinya tadi terjaga, kita ada konten-konten yang misalnya konten-konten untuk edukasi yang enteng ya, terus ada konten-konten untuk menjaga interaksi, sampai konten-konten yang berat yang gitu, bisa ada edukasinya, bisa ada mancing interaksi gitu. Misalnya kayak giveaway dengan memberikan hadiah yang luar biasa atau gratis dengan melakukan apa misalnya. Nah, interaksinya dapat dengan follow dulu, terus mention ke teman-temannya, baru mendapatkan voucher giveaway-nya dengan datang ke toko misalnya. Nah, itu bisa disebut konten hero juga. Oke, nah ini contoh konten yang bagus menurut saya, Master Deddy Corbuzier. Di Instagramnya oke, YouTube-nya mungkin kita juga sudah tahu ya, podcast itu Close the Door itu oke juga. Ya. Orang yang saya bilang tadi memberikan customer persona, orang tahu bahwa Master Deddy Corbuzier itu orang yang peduli akan kesehatan gitu ya. Kalau misalnya dia ngomong soal influencer, yang diambil pasti influencer tentang kesehatan, orang yang pintar gitu ya. Terkadang dia memberikan konten-konten inspirasi, baik itu tentang bisnis, baik itu tentang kreativitas ya, membuat konten ya. Selain konten-konten yang bersifat kesehatan gitu, olahraga gitu, atau fitness. Nah, pada saat membuat konten, copywriting ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Copywriting ini apa? Copywriting paling gampang adalah teknik seni penulisan dan respon dari pembacanya, biasanya untuk tujuan komersil, atau kalau bahasa anak muda sekarang ngomongnya supaya clickbait gitu ya. Clickbait itu kenapa? Supaya ada unsur penasaran.
bukan bermaksud untuk membohongi ya, tapi memang itu seni. Ya, makanya disebut seni penulisan. Seni untuk membuat penasaran. Nah, struktur dari copywriting itu biasanya ada 3. Ada hook atau pancingan di awal, story-nya, baru ke penawaran. Hook ini biasanya munculnya di headline. Ya. Yang kita ketika konten itu diupload atau promo itu diupload, kita ingin mendapatkan perhatian follower atau audiens itu dalam waktu 5 detik. Ya. Topiknya biasanya self-interest, news, curiosity, quick, dan easy gitu ya. Biasanya ada pancingan-pancingan. Ya. Contohnya misalnya headline yang klasik itu cara saya menghasilkan misalnya uang atau modal dalam waktu sekian. Rahasia sukses dalam membangun bisnis hijab misalnya. Ratusan orang kini mengetahui bahwa bla 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 bla. Nah, itu hook, itu pancingan ya. Headline basic itu biasanya formulanya gini. Hasil akhir, periode waktu, terus handling objection. Hasil akhir misalnya kurus, periode waktunya kurus dalam waktu 6 bulan. Handling objection-nya tanpa olahraga. Nah, itu kan cukup memancing. Kurus dalam waktu 6 bulan tanpa olahraga. Atau yang pertama ya, formula yang pertama, hasil akhir, periode waktu, handling objection. Atau yang kedua itu menggunakan solusi, angka, terus kemudahan akan kendala. Misalnya lunas hutang, nah ini solusi. Lunas hutang angka dalam waktu 6 bulan, kemudahan hambatan itu lunas hutang miliaran dalam waktu 6 bulan. Nah, ini contoh-contoh headline. Terus yang bagian kedua adalah story, benefit, manfaat langsung customer, solusi dari masalah, peluang baru, proof, authority, social proof, testimoni. Biasanya ada testimoni itu juga termasuk copywriting. Gitu ya. Terus baru ngomong ke offer, penawarannya. Kita menyebutnya adalah CTA, call to action. Call to action itu kita untuk mendapatkan itu silakan hubungi. Nah, itu call to action. Itu. Nah, ini contoh-contoh aja dari yang menggunakan copywriting yang bagus gitu ya. Jadi lebih mementingkan nilai atau value daripada fitur. Gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah lihat film Wolf of Wall Street, bagaimana si Jordan Belfort, si Leonardo DiCaprio itu menyuruh orang untuk menjual bolpennya gitu ya. Rata-rata orang akan ngomong fiturnya. Oh, bolpen ini bisa gini, mempunyai tinta yang bla, penggunaannya gampang. Tapi sebenarnya yang mau orang untuk diketahui di awal itu bukan fitur produknya, tapi bisa apa dengan menggunakan fitur tersebut. Gitu. Misalnya ketika menggunakan bolpen tersebut, akhirnya deal kontrak 1M dalam waktu 3 bulan hanya dengan menggoreskan tinta. Nah, tapi tidak bermaksud yang berbohong ya. Jadi nilai atau value itu lebih penting daripada fitur. Jadi tambahkan untuk support nilai yang sudah kita utarakan dulu. Jadi fokus ke benefit, kita bisa menggunakan urgensi, misalnya menggunakan penawaran-penawaran terbatas, ya, terus produk bundling. Seperti ini, yuk belajar bikin website plus dibimbing sampai dapat klien, gitu ya. Ada bonus, voucher, dan yang lain-lain gitu. Oke, ini juga ngisihin 600.000 per bulan.
bisa ngeratain gigi tanpa behel. Ya, kita tahu kan sebenarnya kalau misalnya di total harga behel mungkin saya nggak tahu ya, kisaran jutaan lah pasti. Tapi hanya dengan copywriting bahasanya dirubah, nyisihin 600.000 per bulan bisa ngeratain gigi tanpa behel. Kalau dihitung-hitung mungkin harganya jauh lebih sama dengan ketika menggunakan behel. Tapi dengan ilmu copywriting bisa terlihat, oh iya ya, per bulan 600.000 jauh lebih mudah daripada aku langsung mengeluarkan uang 10 juta atau sekian. Sekalipun kalau dihitung ya sama. Terus ada unsur desain, ya. Desain ini sebenarnya hanya membantu supaya orang jauh lebih tertarik lagi untuk melihat akun kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya foto produk, tas katakanlah atau fashion gitu ya, pasti foto-foto yang bagus, ada human interest, produknya pun dikemas dengan bagus gitu. Tidak foto-foto asal-asalan, pencahayaannya yang kurang gitu ya. Ini contoh 3 produk yang berbeda. Yang satu produk fashion, yang 2 produk F&B, yang satu puding, yang satu minuman, chat time gitu ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan, tone warnanya itu sama. Itu adalah branding. Ya, bagaimana kita mengkondisikan mindset orang itu melihat, kalau ngomong torch itu ya biru dongker sama hijau muda. Puyuh yang warna-warna pastel. Chat time ungu masih. Suatu saat ketika ada iklan atau apapun ya, informasi produk yang ungu, itu chat time mungkin gitu. Kita sudah tahu. Nah, itulah salah satu fungsi dari branding gitu ya. Nah, kira-kira unsur sederhananya dalam membuat desain dari sebuah konten untuk promosi atau jualan seperti ini gitu ya. Ada brandnya, itu sebagai bahwa produk ini terpercaya, punya brand, chat time misalnya. Terus headline, nah di sini headline-nya menggunakan copywriting bonus ya. Free, terus dijelaskan dengan sub headline, chat time milk tea regular no topping. Ada informasi pendukung. Setiap pembelian chat time gede banget, 1 liter apapun. Terus ada periodenya, ada limitednya. Sama elemen-elemen pendukung yang lain. Nah, kita nggak usah khawatir kalau misalnya, waduh mas, saya bukan orang desainer, saya nggak bisa desain segala macam. Sekarang sudah banyak fitur-fitur aplikasi di App Store maupun Play Store yang bisa membantu kita untuk mendesain konten dari sosial media ataupun media promo yang lain gitu ya. Ada Canva, ada Scribus, ada Designer, Inkspace, Poster Maker. Itu template-nya sudah banyak, kita bisa menggunakan itu. Cuman kalau bisa yang sangat terbuka semua template-nya, jadi kita pakai yang profesional, yang berbayar gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Termasuk untuk ngedit foto juga ada banyak gitu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di awal. Nanti kita akan lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Radit atas materinya. Mungkin sedikit mau merangkum ya Mas ya. Tadi kita sudah membahas tentang sosial media, khususnya Instagram, karena Instagram ini banyak yang menggunakan dan juga banyak digunakan sebagai media berbisnis, sebagai toko maupun sebagai katalog. Dan ada beberapa mitos, yaitu yang pertama, follower banyak tidak mendukung penjualan tinggi. Belum tentu penjualan tinggi. Lalu halaman rapi
juga belum tentu konversi tinggi, serta konten bagus belum tentu interaksi yang tinggi. Nah, lalu ada sales promotion strategi, yaitu AIDA. Yang pertama ada awareness, di mana sosial media menjadi salah satu entry point atau pintu masuk di awareness ini. Lalu ada interest, desire, dan action. Dan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan sosial media? Yang pertama, khususnya Instagram, yang pertama kita harus tahu akunnya seperti apa, seperti akun bisnis kah, atau akun pribadi, akun content creator. Lalu yang kedua, kita menentukan customer persona. Selanjutnya, ketika kita sudah menentukan customer persona, kita akan melakukan brand positioning. Setelah itu membuat konten, di mana kontennya harus konten yang bagus atau yang relevan dengan bisnis. Tidak hanya menampilkan produk, tapi juga hal-hal yang jadi interest yang sesuai dengan produk kita. Lalu juga didukung dengan konsistensi. Sementara untuk konten sendiri ada beberapa rumus. Yang pertama adalah hero, yang kedua adalah hub, yang ketiga adalah hygiene. Lalu selanjutnya tadi Mas Radit juga telah menjelaskan copywriting, yaitu teknik seni penulisan yang bertujuan untuk mendapatkan respon. Dan strukturnya ada hook atau pancingan seperti clickbait, lalu ada story atau cerita, dan ada offer atau penawaran. Dan untuk rumus headline sendiri adalah hasil akhir, periode waktu, dan handling objection. Selanjutnya ada desain, dan desain ini yang membantu orang untuk tertarik dengan produk kita atau konten kita. Nah, itu tadi rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Radit. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan. Ya, jadi masuk ke pertanyaan pertama ya, Mas, dari Mas Tony di Kutai Kartanegara, punya bisnis food and beverage. Ingin tanya, ada 2 pertanyaan nih, Mas. Apakah promosi pada media sosial ada waktu khususnya? Lalu yang bisa meningkatkan kunjungan itu apa? Kunjungan maupun aktivitas jual beli melalui medsos itu tadi. Dan yang kedua, bagaimana pendapatnya tentang jasa copywriting profesional? Apakah UMKM perlu menggunakan jasa tersebut atau tidak? Terima kasih. Monggo Mas Radit bisa jawab. Oke. Pertanyaan yang bagus ya dari Mas Tony dari Kutai Kartanegara. Jauh banget ini. Apakah promosi pada media sosial ada jam waktu premiernya? Dulu ada, ya. Kalau kita bilang dulu ada, seperti misalnya iklan TV, iklan radio, itu ada waktu prime time ya, istilahnya kita nyebutnya prime time. Itu ada waktu-waktu tertentu. Tapi sekarang saya tidak tahu juga apakah karena pandemi, pada saat itu banyak orang yang pertama kali adanya WFH, ya, harus di rumah, sehingga kesibukan yang dia jalankan adalah mantengi sosial media, sehingga algoritma yang terbaca sekarang tidak lagi ada prime time, anytime sekarang. Jadi semua waktu bisa digunakan, karena orang nganggur sedikit buka, bangun tidur buka. Yang dicek ketika bangun tidur bukan rumah atau apa, notifikasi yang dicek dari Instagram maupun sosial media yang lain. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada, itu sekarang anytime. Sekalipun kalau kita bisa belajar dari insight kita, kapan follower kita itu banyak melihat konten kita, itu bisa dilihat. Jadi kalau di insight itu ada hari, ada jamnya juga, jam berapa, itu bisa dimanfaatkan. Dan itu bisa jadi tidak fix, kadang berubah. Sehari ini tiba-tiba berubah, seminggu kemudian bisa berubah. Jadi kita harus aktif untuk melihat insight tersebut, gitu ya. Terus yang bisa meningkatkan kunjungan maupun aktivitas jual beli melalui medsos kita, yang bisa meningkatkan kunjungan adalah konten dan interaksi. Itu.
Kalau misalnya tidak ada konten, tidak ada interaksi, orang akan menunggu mungkin 1-2 hari, kok masih nggak ada update lagi ya, akhirnya ditinggal. Ya. Nah, ini tadi saya sempat baca ada pertanyaan juga yang masih nyambung dari ini Mas atau Mbak ya, Nur Fadila, yang mana lebih efektif untuk meningkatkan penjualan, organik atau Instagram Ads? Sama, dua-duanya dipakai. Ads itu kita pakai untuk membesarkan istilahnya, membesarkan reach-nya, menjauhkan dan membesarkan jangkauannya, itu supaya yang melihat semakin banyak sehingga potensinya untuk melakukan pembelian akan semakin besar. Tapi reach yang besar ketika tidak kita manfaatkan dengan konten yang bagus itu konten yang bisa masuk unsur AIDA tadi, ada unsur awareness-nya, interest-nya, desire, sampai ke action. Kalau misalnya berhenti hanya sampai di interest, ya tidak akan menyebabkan penjualan gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang meningkatkan kunjungan, konten dan konsistensi, sama konten-konten yang bisa mengajak atau melibatkan interaksi dengan si follower gitu. Sekaligus ada ya tentunya ada program-program marketing ya. Kalau program-program marketing itu misalnya program diskon, program bundling, giveaway, itu program-program marketing gitu. Terus yang kedua, bagaimana pendapatnya tentang jasa copywriting profesional? Apakah UMKM perlu menggunakan jasa tersebut? Kalau mampu, kalau posnya ada, silahkan. Tapi kalau belum ada, silahkan belajar atau nyontoh dulu. Silahkan, tidak apa-apa nyontoh. Kalau prinsip saya itu ATP baru ATM. Amati tiru blog, baru amati tiru modifikasi. Ya. Nanti ketika kita sudah sering ATP, baru ke ATM, sense kita akan terbangun dengan sendirinya. Itu. Makanya yang perlu kalau ngomong sosial media itu adalah konsistensi. Lagi-lagi adalah konsistensi. Sesuatu hal yang diulang secara periodik ya, continue, itu nanti kita akan tahu konten yang bagus bagaimana, copywriting yang oke itu seperti apa, itu akan terbangun. Itu bisa dipelajari dari manapun. Kira-kira seperti itu, Mas Dito. Oke, terima kasih Mas Radit. Oke, terima kasih Mas Radit dan atas jawabannya, serta Mas Tony atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Dari Mas Rizky di Malang, punya bisnis jasa tenaga kerja atau asisten rumah tangga. Mau tanya Mas, bagaimana metode digital marketing atau copywriting entah di Facebook Ads, Instagram, agar menjangkau customer atau pekerja dengan baik demi meningkatkan laba perusahaan? Terima kasih. Monggo Mas Radit. Oke. Laba perusahaan, kalau menurut saya tidak ada hubungannya sama digital marketing. Karena laba perusahaan itu hubungannya sama perhitungan HPP. Jadi bagaimana kita menghitung HPP, terus kita menjualnya berapa, itu hubungannya sama laba perusahaan ya. Jadi kalau sama digital marketing menurut saya itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya bagaimana metode digital marketing atau copywriting entah di Facebook Ads, Instagram agar menjangkau customer atau pekerja. Yang jelas yang pertama adalah kita tahu produk kita itu mau dijual ke siapa. Ya. Kalau misalnya tenaga kerja, asisten rumah tangga, itu yang seperti apa? Klien kita itu yang bagaimana? Supaya kita tahu nanti harus menjangkaunya melalui apa dan bagaimana. Ya. Misalnya kalau ART atau asisten rumah tangga untuk perumahan elit
dengan tipe luasan itu di tipe katakanlah 50 ke atas misalnya. Sehingga kita tahu kita menjangkaunya perumahan-perumahan yang seperti ini, regensi. Atau ART yang sifatnya agak ekonomi, yang menengah, yang tipe 45 lah. Kita tahu, tipe-tipe 45 itu katakanlah misalnya di daerah mana, Surabaya, perumahan dengan tipe 45 itu ada perumahan ini, ada perumahan ini, ada perumahan ini. Nah, dari perumahan ini biasanya yang tinggal di situ itu pekerja yang seperti apa? Karyawan kah? Atau kalau yang tadi elit, bos-bos kah? Nah, dari situ kita bisa melihat karakteristik customer kita seperti apa. Setelah tahu karakteristik customernya bagaimana, ketika kita membuat ads, kan pasti akan ditanya, kalau di Facebook Ads Manager itu ada penentuan interest gitu ya. Mau nyasarnya ke siapa, umur berapa, jangkauan wilayahnya bagaimana, jenis kelaminnya seperti apa, hobi atau interest yang melekat di dia. Itu yang harus kita pelajari. Jadi kita harus tahu dulu customer kita itu siapa, yang cocok dengan produk kita, baru mencari karakteristik-karakteristik yang terdekat supaya ketika kita mengiklankan atau melakukan ads itu bisa tepat sasaran. Begitu. Oke, berarti balik lagi ke customer persona ya Mas ya, membangun customer persona. Betul. Dan branding juga ya Mas. Ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Syarifullah Banjarbaru. Mas Syarifullah di Banjarbaru punya usaha toko kelontong. Mungkin tadi udah disinggung sedikit Mas. Tanya ini mungkin gimana caranya untuk mendatangkan traffic yang optimal, dengan apa menggunakan, dengan gimana caranya menggunakan sosial media. Ini nggak ada di sini, di kolom chat ya? Ada di. Oh ini. Syarifullah Banjarbaru. Gimana caranya untuk mendatangkan traffic yang optimal, dengan apa? Menggunakan sosial media. Oke. Mendatangkan traffic yang optimal, yang pertama bisa menggunakan konten. Jelas ya, menggunakan konten. Konten yang bagaimana itu yang perlu dicari. Gitu. Konten yang mendatangkan traffic adalah konten yang pertama, konten yang menarik followernya. Jadi si follower itu tertarik dengan konten-konten apa? Setelah tertarik, yang membuat interaksi, ya. Jadi ada interaksi di sana, memancing likes, memancing untuk komen, minimal nge-save gitu ya. Lebih jauh lagi misalnya nge-share. Yang ketiga, kalau 1, 2 sudah dilakukan, yang ketiga konten yang berkelanjutan. Balik lagi butuh adanya konsistensi. Baru tahapan terakhir dibantu dengan ads supaya lebih optimal. Ads bisa di Instagram, Facebook, itu supaya jangkauan kita lebih besar. Biasanya kalau nge-ads itu tiba-tiba angka likes itu semakin tinggi. Nah itu yang membuat orang juga penasaran, likes-nya tinggi, apa ini? Dilihat, dibaca lagi, akhirnya kita bisa nge-share atau nge-save kontennya gitu. Di story pun biasanya ada ads juga. Itu kita bisa pakai rumus copywriting. Jadi yang bikin penasaran. Gimana caranya bikin penasaran? Ya itu tadi, belajar copywriting supaya yang penasaran semakin banyak sehingga traffic yang ada itu besar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi konten, konsistensi, interaksi, baru dibantu dengan ads. Oke, baik Mas Radit. Tadi kan Mas Radit juga menyinggung ya Mas ya, di hal terakhir adalah ads. Nah ini ada pertanyaan sambungan Mas dari Mbak Mei, masih nyambung.
Dari Mei di Jogja, punya bisnis kuliner. Mau tanya, lebih efektif menggunakan medsos ads atau influencer untuk mendapatkan impression dari customer? Lebih efektif menggunakan medsos ads atau influencer. Sebenarnya karakteristik lebih efektif atau enggak itu bisa dilihat dari produknya dulu, dari jenis produknya dulu. Apakah produk ini akan lebih powerful justru ketika ada penggunaannya, ada influencernya, misalnya digunakan si artis-artis endosan gitu ya, atau kita menggunakan testimoni. Itu biasanya kayak produk-produk kecantikan gitu ya. Kalau ngomong produk kecantikan itu kan tidak cukup hanya dengan ads, tapi dengan bukti. Biasanya kan produk kecantikan itu sensitif gitu ya. Ada yang tiba-tiba jadi bengkak-bengkak merah atau apa. Nah, testimoni itu menjadi lebih powerful. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan medsos ads, misalnya iklan-iklan baju atau fashion, terus sepatu, ketika itu dengan tampilan yang bagus, dikemas yang bagus, menurut saya itu sudah lebih cukup gitu ya. Kalau mau menggunakan influencer juga silahkan. Jadi harus dilihat dulu jenis produknya itu cocok atau tidak menggunakan influencer, karena nggak semua jenis produk cocok dengan menggunakan influencer. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Radit atas jawabannya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Mas ya. Jadi dari Mas Naufal di Jakarta, mau tanya apakah hashtag sangat berpengaruh dalam meningkatkan pelanggan, dan bagaimana kata-kata yang bisa memancing pelanggan. Oke, monggo Mas. Oke, ya tadi saya lupa menyampaikan hashtag ya. Hashtag itu sebenarnya memang kalau di website itu kayak SEO, Search Engine Optimization, ya. Jadi ada karakter audience atau customer mencari sesuatu dari hashtag. Ya. Nah, makanya hashtag itu harus di research sesuai dengan yang relevan. Kalau dulu banyak hashtag, oke gitu ya. Ternyata algoritma Instagram sekarang hashtagnya bukan harus ya. Yang bagus itu cuma 3. Hashtagnya cuma 3 dan itu harus relevan atau yang berhubungan erat sama produk atau konten yang sedang kita angkat. Ya. Kalau soal bagaimana kata-kata yang dapat memancing pelanggan atau apakah perlu menggunakan bahasa sehari-hari, unsurnya menurut saya hashtag berbeda sama headline dari copywriting. Hashtag itu biasanya yang dipakai yang memudahkan. Kalau SEO itu kan orang, aduh aku cari kaos polos nih di daerah Surabaya, ya secara simple dia ngetik kaos polos Surabaya gitu. Begitu juga pun penggunaan hashtag gitu. Jadi usahakan hashtag itu yang simple, karena hashtag itu berhubungan dengan pencarian. Itu ada di kolom search menggunakan hashtag. Biasanya kita mencari sesuatu, misalnya cari warkop atau cari kafe di daerah Jogja ini di mana ya, tinggal hashtag atau kopi Jogja, nanti muncul banyak di explore-nya, tinggal kita pilih gitu. Jadi menurut saya hashtag itu yang simple dan relate dengan produk atau sesuatu apa yang akan dicari gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Radit atas jawabannya, dan jadi Mas
Naufal atas pertanyaannya, dan mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya Mas ya dari sesi kali ini. Siap. Mengingatkan untuk seluruh sobat Kaspin yang hadir di webinar kali ini untuk tidak lupa mengisi form feedback ya. Form feedbacknya bisa diisi di link yang sudah dikirim di kolom chat. Oke, karena di situ nanti akan didata sertifikatnya melalui feedback itu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Radit sudah menyempatkan hadir di webinar kali ini dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.